Oke, jadi aku akan ngobrolin tentang tentang kontroversi dari recall, guys. Jadi buat kalian yang nggak tahu, recall itu adalah salah satu fitur juga yang dari privacy yang mengganggu privasi kalian juga gitu. Jadi recall itu katanya bakal nge-screenshot apapun yang ada di OS kalian. Apapun yang terjadi, termasuk kalian download, misalnya kayak download gitu tuh, itu juga kalian ke download kalian ke screenshot juga gitu. Dan asumsiku sih ini katanya kekirim ke Windowsnya langsung gitu kan. Nah, aku baru aja bikin satu lisensi, bukan satu lisensi sih, maksudnya kayak aku tuh baru bikin tentang tentang bagaimana caranya kalian terhindar dari fitur-fitur dari Windowsnya, semua fitur Windows gitu. Aku sih, sorry guys, aku sih berasumsi kalau kalian itu nggak perlu yang namanya Copilot. Kalian nggak perlu Copilot, kalian nggak perlu AI di kalian di OS kalian, tapi kalian hanya perlu pure Windows aja. Pasti kalian pakai pasti kalian pakai pengen Windowsnya doang gitu kan. Nah, jadi aku di sini nge-share, aku juga mau ngejelasin juga ke kalian semua gimana caranya kalian bukan dapetin sih. Aku mau rekomendasiin kalian salah satu produk Windows juga, tapi dia ada versi versi Windowsnya dari versi Windowsnya itu adalah VT LTSB dan VT LT atau LTSC. Dan sekarang udah nggak ada LTSB, sekarang cuman LTSC doang. Nah, LTSC ini adalah salah satu produk Windows juga yang berfokus ke OS-nya doang. Tapi kalian nggak perlu khawatir tentang OS-nya apa segala macamnya. Terus OS bukan OS sih, maksudnya kayak aplikasi-aplikasinya gitu kan, aplikasi-aplikasi Windows yang biasanya gitu kan, kayak Microsoft Store atau Microsoft apapun itu segala macamnya. Itu sangat mengganggu, itu literally sangat mengganggu aku banget gitu kan, karena aku benar-benar pure pengen banget pakai Windowsnya doang gitu, benar-benar Windowsnya doang, dan aku nggak mau pakai aplikasi-aplikasinya mereka gitu, kecuali kalau misalnya kalian pakai Microsoft Office itu baru boleh. Kecuali kalau misalnya kalian pakai Microsoft Office, cuman kalian tinggal install doang dan terus boom lah segala macam gitu kan. Terus kalau misalnya kalian mau download Spotify, kalian nggak perlu set start gitu kan, Spotify apa segala macam, kalian nggak mau. Aku nggak mau kayak gitu. Aku cuman tinggal open.spotify.com itu, cuman langsung benar-benar semuanya di browser gitu. Semua ada di browser, semua ada di anything you can do lah apa segala macamnya gitu kan. Nah, ini adalah, dan aku sudah pakai ini semenjak tahun 2021 guys. Jadi semenjak mereka mengumumkan bakal mengelurusin Windows 11 LTSC, aku nggak ada sama sekali ada masalah. Kalau misalnya aku main game benar-benar lancar jaya banget, nggak ada frame drops apa segala macamnya. Jadi kalau misalnya kalian lihat video-videoku yang sebelumnya kayak shorts atau videoku yang oldest yang sedang main Dota gitu kan, Abaddon sama atau nggak live streamku deh. Live streamku itu kan aku main Dota tuh. Itu aku pakai Windows 10 LTSC by the way. Windows 10 LTSC yang paling baru banget sih. Sebentar. Coba aku share dulu ke kalian semua. Nah, ini aku pakai Windows 10 LTSC guys, versi 21H2. Kalau misalnya kalian merujuk ke tabelnya ini 21H2 itu adalah build 19.044.4412 gitu kan. Nah, ini adalah versi build yang dari Windows 10 yang latest banget, benar-benar latest banget, dan aku baru update juga. Dan jangan khawatir juga kalau misalnya kalian kalian nggak usah khawatir kalau misalnya kalian nggak dapat updatean apa segala macamnya, karena kalian akan terus dapat update sampai tahun 2027 guys. Kalau misalnya kalian mau pakai Windows 10 LTSC gitu kan. Nah, yang jadi problem adalah kalian tuh sebenarnya nggak bisa pakai Windows 10 yang versi Windows 10 yang hanya sekedar 21H2 doang guys. Maksudnya kalian nggak bisa sekedar pakai Windows 10, tapi lisensinya itu tuh harus ada yang khusus gitu. Jadi kalian harus cari kalian harus beli lisensi yang sesuai dengan perusahaan, karena kan enterprise sama sebenarnya
LTSC ini berkhususnya kepada perusahaan-perusahaan bisnis gitu. Misalnya kayak kalau misalnya kalian punya kantor atau misalnya kalian punya kalian punya perusahaan gitu kan. Kalau misalnya kalian seorang IT konsultan gitu kan seperti aku gitu. Kalau misalnya kalian punya seorang IT konsultan atau seorang seorang IT konsultan atau seorang software engineer gitu kan, itu kalian juga harus cari lisensinya sih by the way. Dan juga kalian nggak tahu sih juga ya kalau misalnya kalian pakai LTSC, kayaknya kalian harus cari license yang berbeda banget sih. Soalnya aku dulu pernah pakai lisensi yang pro gitu kan, yang aku beli yang aku beli langsung dari Microsoftnya itu harganya 1,5. Itu nggak bisa dipakai di LTSC by the way. Itu benar-benar nggak bisa dipakai di LTSC. Aku nggak tahu sih kenapa. Aku juga nggak tahu kenapa pakai di versi di LTSC. Tapi setelah setelah aku daftarin di LTSC-nya langsung, setelah aku daftarin perusahaanku di Microsoft-nya langsung, itu langsung dapat lisensinya langsung dan semuanya. Dan semua komputer yang aku install dan semua komputer yang ada di kantorku itu semuanya pakai LTSC guys. Ya agak menguntungkan juga sih. Jadi kalau misalnya kalian pakai jadi agak menguntungkan juga dan ngeluarin gocek yang nggak biasa sih by the way pada saat itu kan. Dan dan of course ini adalah salah satu hal juga yang kalian harus perhatiin juga. Kalau misalnya kalian pakai Windows 10 LTSC, itu semua fiturnya itu masih di disable guys. Semua fitur-fitur yang ada di Windows 10 LTSC itu kayak misalnya Windows Subsystem, kalau misalnya kalian seorang programmer gitu kan, perlu yang namanya WSL apa segala macam, itu nggak bisa dipakai, tapi kecuali enable turn Windows features on and off gitu. Kalau misalnya kalian bisa cek di sini. Di sini ada Windows Subsystem for Linux. Nah, di sini bisa kalian bisa enable aja gitu. Dan kalau misalnya kalian perlu Windows Subsystem for Linux, kalian juga perlu Microsoft Store. Jadi lumayan ribet juga untuk teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya kalian mau Microsoft Store in LTSC, itu ada GitHub-nya @Windows Store for LTSC. Di sini ada GitHub-nya, kalian bisa kalian bisa install aja. Kalian bisa install aja seperti ini di PowerShell kalian. Dan untuk sekarang karena aku gak pakai Microsoft Store dan aku cuman bener pure pakai Windows doang. Dan kalau misalnya aku programming biasanya aku langsung biasanya aku pakai pakai PHP Storm sih by the way di sini. Dan langsung deploy ke production gitu. Langsung ke deploy ke production sih kalau aku biasanya kerja seperti itu. Oke, kalau misalnya kalian mau pakai Windows 10 LTSC, kalian bisa cari langsung di Microsoft-nya juga bisa langsung Microsoft Store Windows 10 LTSC download gitu misalnya. Kalian bisa cek langsung di sini udah dapet. Terus kalian di sini langsung bisa ISO Enterprise LTSC download. Dan di sini kalian bisa langsung download aja. Tapi kalian juga harus tahu juga kalau kalian pakai bahasa apa misalnya. Kalau misalnya kalian fasih di Great Britain atau the United States itu juga boleh. Tapi ingat 64 bit ya guys ya. 64 bit edition gitu. Oke. So itu aja sih kalau misalnya kalian nggak ada sama lagi satu kan kalau di Windows 10 itu kalau di Windows 10 itu dia ada yang namanya LTSC yang biasa sama LTSC yang IoT version gitu. Nah, untuk yang IoT version itu agak sulit aku dapetin karena karena di Windows 10 itu karena di Microsoft itu hanya menawarkan Windows 10 Enterprise saja. Tapi kalian juga bisa cari di torrent. Salah sih aku sebenarnya kasih tahu ke kalian semua. Tapi ya jelas kalian ya ngertilah sedikit tentang piracy gitu kan. Piracy atau kejahatan cyber gitu kan, atau bajak-bajak apapun itu. Tapi yang jelas kalian bisa pakai Enterprise LTSC aja untuk sementara karena ini udah 4 tahun guys. 2024 coba aku lemah banget sama matematika. 2024 kurang 2027. 3 tahun. 3 tahun dapat mainstream support. Dan kalau misalnya kalian pakai IoT, kalau IoT Enterprise only ya bisa kalian pakai sampai di 2032. Ya, jadi ya itu kalau misalnya kalian bisa pakai ya. Kalau misalnya kalian bisa pakai itu. Kalau misalnya kalian mau download juga kalian bisa download di sini, bisa download di microsoft.com evaluation gitu kan. Terus
Dan juga kalian bisa download juga di mana ya? Kalian bisa download juga di torrent juga boleh. Tapi kalau untuk lisensi, aku nggak saranin sih kalau misalnya kalian pakai lisensi lisensi dari KMS 2038 ya, karena karena lisensinya itu tuh bisa kemakan virus juga gitu, karena dari lisensi dari lisensi dari 2038 itu dia kayak ngerusak bagian administratornya aja sih, ngerusak bagian dari lisensi Windowsnya itu. Jadi kayak ngerasa kayak Windowsnya itu tuh versi free gitu kan. Nah, jadi aku nggak saranin sih. Jadi aku nggak saranin. Tapi kalau misalnya kalian mau make, boleh kok kalian make versi 203 KMS 2038. Tapi resiko harus ditanggung sendiri, gitu sih kurang lebih. Oke, so mungkin itu aja sih yang bisa aku saranin ke kalian semua. Karena kalian kan pasti takut-takutan juga sih kalau misalnya kalian pakai Windows 11 gitu kan, apalagi kalian pakai yang versi 24H2 gitu. Mungkin dari teman-teman semuanya sering banget mungkin teman-teman semuanya tuh sering banget pakai Windows 11 dan sering banget diupdate gitu kan, udah pasti sering diupdate gitu kan. Kenapa nih? Udah pasti sering banget diupdate. Udah pasti sering diupdate sampai build 2042 gitu kan. Nah, jadi aku saranin sih kalian harus soalnya tuh sangat berbahaya banget gitu loh. Dan artikelnya juga what the fuck? Dan artikelnya juga itu sering banget di-share juga ke teman-teman semuanya gitu kan. Di-share di artikel-artikelnya juga udah itu, bahwa itu adalah berbahaya gitu. Sangat berbahaya banget untuk teman-teman yang masih pakai Windows 11 yang LTSC, apalagi build-nya tuh yang udah 24H2 gitu. Ya, sebenarnya itu aja sih yang bisa aku saranin ke kalian semua. Jadi kalau misalnya kalian bisa nggak masalah sama privasi kalian, kalau misalnya privasi kalian di share sama Microsoftnya itu juga nggak masalah sih, tapi it's okay sih kalau menurutku. Itu sebenarnya opsional aja kalau misalnya kalian pengen pakai Windows 11 gitu. Oke. So thank you guys so much untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini, and tetap kalau misalnya kalian pakai PC atau pakai apapun, tetap privasi kalian tuh harus dijaga, benar-benar privasi harus dijaga, apalagi kalian pakai cookie, apalagi kalian kalau misalnya ke website yang ada cookies enable-nya itu harus kalian disable atau enggak kalian decline aja gitu, karena ada beberapa opsi juga gitu kan. Oke, so thank you guys semua teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini, and I will see you guys in the next episode. Jangan lupa like, comment, subscribe kalau misalnya kalian suka sama videonya. Kalau misalnya kalian suka sama channelnya, subscribe. Kalau misalnya kalian nggak suka, bisa kalian dislike aja. Dan jangan lupa share ke teman-teman semuanya. Jangan lupa kalian share ke teman-teman semuanya. Kalau misalnya kalian mau klip apapun segala macam bebas. Kalau misalnya kalian mau donasi boleh juga. Aku bisa kasih link sawernya ada di deskripsi. And I will see you guys in the next episode. Bye bye.